Alright, dan ini dia. Langsung saja kita melihat di mana udah ada Fanny yang diamankan bersama dengan Pakuito. Kita tahu permainan dari seorang Dairen. Dan secara tidak langsung, Dairen ini adalah salah satu player yang cukup bersinar dengan permainan cutting-nya, laning phase-nya. Agak cukup mirip dengan seorang Fluffy kalau secara kasat mata. Iya, kasat mata, tapi tidak sama. Karena kalau kita ngomongin soal Swallow, dia lumayan berani untuk melakukan teamfight. Berbeda mungkin dengan Facehugger yang dia mainnya positioning banget. Iya. Lunox adalah salah satu hero yang mungkin harus diperhatikan juga sama RRQ Hoshi. Karena kita tahu Swallow pernah membawa Lunox ketika mereka menghabisi di leg pertama 2-0 saat itu. Jadi Lunox bisa menjadi sebuah opsi. Namun jangan lupakan juga bahwa Yves ini lagi rajin-rajinnya nih digunakan sama Clay. Dan gak cuma Yves tapi Farsha yang masih aku tunggu untuk di tangan Deden from Bogor. Dan itu dia yang cukup problem ketika melawan player-player semacam Udil, player-player semacam dari Clay yang dimana mereka di meta sekarang. Powernya lagi naik-naiknya. Apalagi dulu kan kayak butuh buku, sekarang udah gak butuh buku. Dan sekarang terbuka dengan sangat bebas untuk hero-hero mereka. Karena mereka harus fokus mungkin ke arah Pakuito, power junglernya, atau mungkin ke arah line up menuju ke arah roamernya. Kita benar-benar sulit untuk menebak. Dan bahkan kalau memang mau mematikan, ya respect sekalian Profesor. Oke, pertanyaanku adalah apakah di sini Faramis akan diberikan? Karena kebetulan Valentinanya sudah di-ban. Tapi pertukarannya mungkin agak cukup banyak bagi teman-teman dari RRQ Hoshi karena kita melihat Julian masih ada. Lalu untuk beberapa hero yang mungkin masih bisa diamankan, seperti Esmeralda juga masih up. Untuk R7 juga di XP lane masih ada. Dairen, hitungannya Pakitonya juga udah di-ban. Dan Fredrin juga dibuang di sini. Guna team fight yang tidak akan terganggu oleh efek taunt yang begitu menjengkelkan dari sosok Fredrin ini. Oke. Tapi berarti kalau dengan adanya efek taunt yang akan coba diamankan Papulung, ini tandanya dari sisi tim Rebel yang dia akan coba untuk melakukan permainan close combat. Yap, sementara itu sekarang nih waktunya dari Erbial aja mengamankan satu hero pertamanya. Begitu banyak yang memang terbuka juga. Bahkan kemarin ya kalau kita lihat dari hari yang kedua, Farsha itu pun bisa menjadi satu priority loh. Ya, prioritas untuk di pick awal atau fase pertama. Setelah patch ini ya. Setelah patch ini lebih tepatnya memang. Tapi apakah di sini Rebellion Zion ingin mengamankan hero seperti Cloud mungkin untuk Haze? Karena kita tahu di mana hero nyaman, itu Haze bener-bener langsung mengamankan hal tersebut. Dan ya, tanpa berpikir panjang Cloud di first pick dengan 52 kali pick 46 win rate total untuk selama musim kita. Cukup menarik melihat ada Cloud di depan sana yang mungkin bisa menutup permainan dari seorang Skylar. Tapi ada beberapa hero yang mungkin masih akan terlepas. Ya, banyak banget opsi hero yang masih bisa diamankan. Kalau misalkan mau ngamanin ke arah Farsha Esmeralda juga bisa di sini ya di awal-awal. Terus kalau ngomongin soal Dairen, gua idolain R7, dia itu jago. Wajib banget waspada rotasinya, mirroring gameplay, jadi cara buat antisipasinya. Sedap. Tapi ya, jujur emang Dairen sangat improve sekali dan itu bahkan bisa dibilang semenjak pertemuan terakhir mereka udah terbukti. Oke, terlihat ada Franco dan juga One-One. Gak apa-apa One-One sudah di nerf, gak apa-apa One-One hanya bisa menembak ataupun crossbow tanknya diaktifkan lalu ditembakkan ke satu hero yang memang weakness pointnya terbuka tepat di depannya dan tidak bisa lagi ke hero yang berbeda. Oke. Tapi tetap kalau memang dari SP-nya sudah tidak banyak lagi dan berhasil ditumbangkan, crossbow tanknya tetap akan pindah juga. Dan apalagi kalau sampai ke late game. Jadi dilema banget. Wah. Jadi dilema banget buat Rebellion Zion. Kenapa? Karena kalau mereka ambil Popheus di sini Esmeralda di third pick itu masih possible banget untuk diambil. Oke, dengan ada Farsha ini para pemain dari tim Rebel yang menurut aku sangat tepat adalah Akainya. Bisa mengcounter pergerakan dari seorang One-One itu sendiri dan bakal bisa meng-cancel pergerakan dari seorang Franco. Putusan yang sangat baik, tapi problemnya adalah sekarang. Balmon sih. Bukan hanya Balmon, tapi menurut aku ini agak sedikit dilema untuk RRQ Hoshi. Melihat posisi seperti ini, aku lebih memilih untuk mengamankan If terlebih dahulu. If terlebih dahulu. Jadi main high ground karena dua-duanya. mereka juga masih punya Balmon, mereka masih punya Julian. Dan ternyata, Esmeralda. Karena tadi kan udah sempat kita bahas bahwa pick ketiga ini bisa ke arah Esmeralda guna untuk meng-cancel pick dari Popheus. Yang dimana One-One juga nanti akan terganggu dengan efek dari Demonic Force yang nanti akan loncat-loncat terus juga. Namun untuk Farsha di sini akan sedikit terancam karena kita tahu sendiri power dari Esmeralda adalah zoning out. Dan kita tahu sendiri bahwa RRQ sih sangat gemar sekali. Ketika sudah mengamankan Esmeralda, mereka bakal ban ke arah Dairot yang pertama. Respect. Lalu mungkin yang kedua ke arah Uranus. Jadi itu adalah dua pick yang mungkin akan bisa diamankan untuk fase di RRQ Hoshi. Rebellion Zion di satu sisi lainnya, ketika sudah melihat ada Esmeralda, terus ada Franco, ada One-One, kemungkinan terbesarnya akan melakukan ban terhadap dua hero. Yang pertama Balmon, yang kedua Amon. Kalau menurut aku Balmon, pribadi. Amon.
Balmon, Amon, Balmon, berarti Amon. melepas Julian ya? Bentar, kenapa mirip ya? Balmon, Amon, Enggak mirip nama doang. Mirip nama ya? Mirip nama doang. Tapi efeknya sama. itu namanya sama. Karena gini Tapi Pak tidak Polo, beda. saya pernah mencoba untuk true damage-nya Balmon, maksimal damage light hull counter atau ultimate-nya itu ke Lord 3660. Oke. Pakai talent emblem yang Demon Slayer. Nah, kalau Amon ini ada dua tipe. Pakai emblem mage, kemarin aku lihat tuh si Jana 5500 tanpa retry. Oke. Dia pakai ultimate, mungkin 24 stack. Tapi kalau misalkan pakai emblem yang Demon Slayer, itu pernah aku coba di 9000, Hah? stack 24, pencet ulti sama retry dapat 9. 9000 darah Lord. Yes. 9000. 9000, Pak. Itu kalau ke hero kan minusnya banyak lagi ke kiri ya darahnya. Kalau hero kayaknya mungkin kita ngomongin Iya, kita ya, itu team pasti fight. akan berbeda. Itu Iya, pasti akan beda-beda. berbeda. Cuman kalau memang kita ambil angkanya aja 9.000 kalau ke hero. Instan. Pasti Itu minus ke kiri. Tapi kalau Darah minus ke kiri. Oke. ini kalau ke kiri sih gue mending ngamanin dari posisinya ke arah Julian dibandingkan Balmon sih. Oke, Amon, Balmon, kalau Julian dikasih, Akai mungkin masih bisa di-handle lah ya. Tapi itu dia, Balmon dan Aemon yang sudah sempat kita bahas dan menggema suaranya. Saking kerasnya ya. Betul sekali, karena kita tahu efek dari Balmon the perfect jungler sekarang, Yep. yang dimana dengan lethal counter, animasinya tuh singkat banget. Yes. Macul, Dar, udah. Efeknya apa? Efeknya tidak ada, Pak. Iya. Cooldownnya juga cukup. Efeknya cooldownnya itu itu juga cukup. tidak Cukup ada banget. kata ampun udah. Iya, cukup 20 detik. Itu hitungannya cepet, Pak. Mohon maaf Makanya ya. cukup banget kan untuk melakukan rotasi team fight lagi. Iya, dan kalau ngomongin soal rotasi, kita tahu bagaimana farming di early game-nya itu menjadi sebuah keuntungan kalau Balmonnya juga bisa invade jungle kan. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan power dari Balmon yang emang dari awal udah winning condition, snatching purple atau mungkin dari orange buff. Dan Finn, inilah dia. 3 kali menang bersama dengan RRQ Hoshi menjadi final MVP untuk season yang kelima MPL. Dan juga first team roamer di MPL Indonesia season yang ke-8. Julian tadi yang udah sempat kita bahas bahwa opsi terakhir karena mungkin udah habis. Sama kalau menurut aku pribadi Julian di sini posisinya tidak bisa langsung menuju ke arah damage. Kalaupun dia mau ke arah damage berarti dia harus siapkan satu lagi mid laner high ground yang udah pasti diamankan. Kalau kata aku ya, daripada mid laner high ground mendingan cancel Varsha. Cancel Varsha. Kadita mid lane. Kadita mid lane. Yang sering-sering untuk sekarang ini mungkin menjadi sebuah perdebatan untuk diriku pribadi. Sama dia juga bisa meng-counter seorang Cloud. Nggak cuma itu sih. Cloud oke, satu. Petrify udah pasti nge-cancel Blazing Duet. Ini Ruby atau bahkan Akainya kalau kena Breath of the Ocean, setidaknya bisa meng-cancel atau membatalkan beberapa gerakan. Oke. Sehingga nanti Kaditanya bisa burst down. Siapa yang tersisa di depannya? Tapi balik lagi Profesor, apakah dia akan bermain dengan hero yang mungkin tidak di posisi nyaman untuk mereka? Dairon. Karena sekarang Clay udah mulai mengubah nih konsep high ground-nya, dia ganti menjadi hero-hero yang agak-agak sedikit nabrak. Karena kalau misalkan emang mau nabrak sekaligus, Franco nabrak, Esmeralda nabrak, Julian nabrak, kalau ditambah Kadita, menurutku ini bakal lebih Ini udah komplit. sekalian tabrak aja. Tapi kalau Iya. misalnya seperti itu, mereka juga harus concern dengan ada high ground defensive mereka dan ternyata No, menuju Chow ke arah ternyata. Chow. Oh, Julian mid lane, Chow jungle. Wow. Yap, Chow jungle. Albert. Go check untuk kali ini Albert. Albert dengan Chow jungle. Masih punya mekanisme untuk skill escape. Ya, Dan tentunya kita juga memiliki audience prediction by TikTok di mana 88% untuk tim Mararki Oshi dan 12% untuk Rebel Legion. Dan buat kalian yang belum voting, langsung ke MPL ID official kita Iya. di Di TikTok TikTok. sekarang Ini right now. berarti kalau dilihat dari Arkeosi, tidak terlalu banyak tipe range kecuali One emang pure range-nya ya. Karena untuk Julian sendiri kan bisa dibilang semi melee juga. Dari magical damage yang akan dia hantarkan. Selebihnya adalah hero-hero melee. Apalagi Chow, apalagi Franco yang memang sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari Rebellion, oke, Varsha dengan jarak yang sangat-sangat jauh sekali. iya betul. Ada Varsha tipe pick range ini dan loh. juga tipe melee yang sedang berantem untuk kali ini. Alright, ini dia. Kita bakal menuju ke arah lane of down. Dan sebelum itu, kita bakal minta tepuk tangannya untuk KPL Arena. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Sahabat Mobile Legends yang di rumah juga untuk mau tepuk tangan bisa di kolom komentar sekarang juga. Dan langsung menuju ke arah lane of down. Oke, sekarang kita lihat langsung aja pertempuran di game yang pertama, di match yang pertama untuk hari ini. Di antara kedua tim yang masing-masing sudah mengamankan langsung ke arah jungle monsternya. Alright, dan bahkan kita bisa lihat di sisi dari segi jungle. Mungkin Fearless ini agak lebih nyaman dan ada Yeay. hooknya almost, tapi
satu yang dirugikan adalah Retribution. Iya. Menggunakan rotasi yang dimiliki dari seorang Albert kayaknya agak lebih unggul karena informasi tadi diberikan. Dan ternyata Indonesia 2 RRQ dan 1 Rebellion untuk Papulun. Sedangkan di sisi dari caster Inggris 2 Rebellion 1 RRQ. Ocean the Goni. Team fight. Setelah dapatkan oleh seorang Dairon. Bahkan Retribution tidak berhasil mendapatkan Little Wanderer. Karena kali ini seorang Fearless mengamankan dengan cukup baik. Yap, ini main lebih seru nih ya teman-teman. Kita kemarin udah ngelihat bagaimana edisi stiker-stiker yang baru kalian diharapkan wajib punya tuh. Ya, karena nantinya sebelum periodnya berakhir, nanti kalau udah habis aja. Bang, Nyesel. Saya bersyukur sekali Pak. kenapa? Saya dapat yang waktu itu. Iya. Yang awal-awal kan sempat ada dan sempat juga diganti yang kalau RRQ kan adanya back. Iya. Kalau yang Rebellion tabrak aja lah. Makanya tadi kan WJ juga Tabrak aja lah. tabrak aja lah. Iya, langsung. Alright, bisa point kill akan didapatkan dan Mancing Mania mantap. First blood di tangan dari seorang Deden van Velgor. Inilah yang Profesor bilang, di mana seorang Deden merubah cara permainan dia dengan gimana agresif Ya. dan objektif, bukan tentang high ground. Iya, karena mungkin 2 game terakhir dari Clay sendiri itu udah membuktikan bahwa gameplay ada sedikit diubah nih. Yep. Ketika bertemu dengan Alter Ego terutama mungkin lebih bermain agresif, lebih berani mungkin lebih tepatnya ya. Karena biasanya kan main di belakang dulu terlebih dahulu, apalagi melihat dari Clay dengan penggunaan hero-nya sekarang, ini adalah Julian. Jadi lebih main nabrak lagi. Oh, bukan hanya itu. Asal di depan sama dengan Retribution. Dia Fearless Albert terjepit, tidak ada yang bisa melakukan following up. Dan bahkan L7 di depan sana membuat dirinya terperangkap di dalam zona Zembra Valencion. Wah, hampir aja tadi dari RRQ mereka berhasil untuk bisa memberikan gangguan. Namun dengan adanya heavy spin yang dikeluarkan tepat waktu, Retribution yang on point pula berhasil mengamankan Turtle. Kejepit udah, tapi follow up damage hampir aja penuh untuk bisa mengambil 1 point kill dari RRQ tapi masih gagal. Oke. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal early game, Chow sebagai jungle juga dia sangat kuat sekali. Apalagi, ini dia, tough boots-nya berjadi. Sehingga nanti mungkin Shunpo bisa dimaksimalkan ketika dia terjepit dengan heavy spin. Oke. Dan kita kalau ngomongin soal bagaimana dari talent emblemnya lebih menuju kepada cooldown retribution dari masing-masing jungle. Cuma poin untuk attack speed menjadi poin plus di sini. Karena Albert juga masih membutuhkan attack speed ketimbang Fearless yang dia juga sudah memiliki pasif yang akan membantu untuk pattern farming dari seorang Akai. Makanya Akai mungkin masih termasuk ke dalam tier S untuk jungle. Cuma untuk efektivitasnya dia di late game, ini dia yang mungkin akan lebih diperlihatkan ketika mulai setup ke arah Lord. Alright. Di Aduh. bottom lane ini nampaknya Skylar dilepas begitu aja. Tapi ini perhatian yang cukup berbahaya untuk tim RRQ. Kenapa Rebellion melihat adanya objektivitas dan bahkan dengan adanya Parsha itu bisa di instant point kill terhadap seorang Skylar di bottom lane. Tapi tidak mau tinggal diam, Albert menjaga posisi. Menuju dari posisi kiri dari River di arah top lane. Melihat adanya 3 player yang udah menuju ke arah bottom lane. Tapi lihat I'm offender buat Flicker. Berhasil dihindar dengan seorang Finn. Tapi Albert telah berdua alter kan. Masih menahan posisinya, tidak mau objektif dan tidak mau fight lebih dalam lagi Pak Pulu. Ya masalahnya kalau sampai Finn terlepas dan mereka melakukan fight di situ, Finnnya kan bisa set up posisi di tempat yang lain ya, karena fokusnya pasti akan juga langsung di saat mereka melakukan fight, dan Finn bisa aja melakukan aimingnya dengan sangat nikmat sekali untuk menarik siapapun yang ada tepat di depannya. Ini bahaya loh, Heist itu, nah itu dia, battle mirror image-nya. Di mana itu harus digunakan dengan sangat tepat. Skylar tidak ada Cloud, akan ada T5 menuju dari Turtle. Bijana Cloud tidak punya flicker lagi, dapat Esa berikan depan. Albert coba untuk mulai masuk ke pertahanan dari tim Malaman Z, ada bahkan Fearless again. Retribution bakal coba dihindari, tapi ternyata di sisi sebaliknya Fearless masih dengan sangat baik mengamankan 1 buah Retribution. Dan bahkan Albert survive. Anarchy Hoshi masih mau lebih, Fearless gak boleh pulang. Dapatkan Clay berhasil mendapatkan 1 hit terakhir kah? Nampaknya pasukan Anarchy Hoshi gagal mengamankan Rebellion. 1 poin kill lagi berhasil mereka ambil, set up posisi yang sangat bagus pula, hampir saja, tapi barusan ada 1 bloodhound yang memang terlihat di area mid. Namun Wijanarko berhasil menarik dengan 1 offendernya dan dibalaskan lagi dengan Iron Hook. Hilang sudah untuk kali ini dan Skylar mendadak hadir di area tersebut. Wow, itu pemilihan skill yang cukup tepat, side-nya
side-nya. Karena ini dia, kita lihat di arah bottom lane, Albert Retribution telah didapatkan, tapi sayang sekali masih terlalu jauh. Mencoba untuk mencium aroma dari seorang Heist, tapi nampaknya Albert belum siap. Dan Pak Isa point kill, Iron Home mancing-mannya mantap, meng-cancel damage yang diberikan terhadap seorang Albert. Bahkan Fearless terbuka crossbow tank, the way of Dragon membuat Swallow tertendang. Oke, Sunfoy tepat waktu hingga membuat antisisi di dalam tubuhnya Akin dan dia pun bisa langsung maju ke bagian depan, tapi itu kali ini Albert yang berhasil didapatkan pula. Ada Donald Wolf King, Alexa Vanderblom dikeluarkan, tapi daerahnya masih sempat untuk mundur ke bagian belakang pula. Fearless-nya ada 12 poin di dalam tubuh. Fearless masih sempat untuk pulang. Bukan hanya itu, problemnya Profesor di arah bottom lane. Bottom lane-nya split push karena bisa jadi winning condition juga bagi Rebellion Zion ketika mereka memiliki dua hero yang bisa mendorong dua lane di waktu yang bersamaan, Cloud dan juga dari Benedetta. Tapi kalau ngomongin soal gold ya, ini memang dari segi haze-nya dia lebih fokus untuk farming di area bottom lane sehingga mendorong Skylar untuk selalu melakukan rotasi sehingga nantinya Skylar-nya mungkin lebih aktif di dalam team fight. Namun untuk urusan tower, ini nih yang paling penting nih. Rebellion Zion memang tugasnya adalah menghancurkan objektif-objektif poinnya. Dapetin uangnya dari sana. Sementara keterbalikan sama RRQ Hoshi karena mereka bawa Franco, mereka akan memainkan pick off-nya. Aduh, Oke, tapi lihat di sana Energy meng-kill sama dengan Swallow, tidak ada follow-up team, sebagai high slip terhindarkan begitu saja lost bolting. Berhasil mendapatkan satu dan R7 is coming up. Heist, where are you going? Gak boleh pulang, tapi ternyata Fearless malah memilih untuk menyelamatkan Heist di sisi sebaliknya, Pak Bulu. Yap, itu yang kita sebutkan tadi. Penggunaan dari One pun masih bisa efektif sekali. Better Mirror Image mundur ke bagian dari area purple buff-nya. R7 terkurung sendirian, ditabrak lagi dengan ada headbutt, ada body slam. Namun R7 masih berjuang sendirian. R7 benar-benar menjadi satu pengganggu yang sangat-sangat mengerikan. Masih dilompatin kembali. Ditembak dengan Feather Ice Strike. Masih bertahan R7. R7 still survive. Dan ini bahkan menjadi sebuah source skill yang cukup banyak dikeluarkan tim dari Rebellion Zion. Dari bottom lane. Dan yang terpenting adalah Turtle tadi. Turtle ketiga yang benar-benar terbeli waktunya oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Kamu bisa beli semua makanan di Grab, tapi kamu nggak bisa beli waktu. Dan R7 beli waktu. Mantap! Again, Vivin! Kali ini Vin, sang El Capitan. Memberikan permainan yang luar biasa dari tim RRQ Hoshi. Rebellion Zion, mungkin Wijanarko udah harus ngebuka bus. Semua bus dibuka. Karena bahkan ini menjadi sebuah sosok yang berbahaya. Bisa menangkap Haze dan bukan Purify yang dia gunakan. Jangan lupakan itu. Poin terpentingnya adalah karena Rebellion Zion tidak ada yang membawa Purify sehingga Iron Hook, The Way of Dragon udah pasti bakal 100% on point. Dan ini bakal jadi sebuah ancaman karena RRQ Hoshi mainin metode pick off. Ada dua instant pick off, The Way of Dragon dan juga Bloody Hunt yang ada di tangan Finn dan juga Albert. Satu lagi Profesor, mereka bisa dipecah belah karena mereka ada seorang Klee. Dan ini problem untuk Swallow. Bedanya dengan adanya Eve, itu posisi jauh tapi lihat Iron Hook-nya gak berhasil. Skylar mengejar menuju ke arah belakang, Swallow is coming. Fearless dan bahkan flicker ke arah belakang membuat Finn kali ini sedikit ketakutan dengan ada pergerakan dari seorang Fearless. Cukup menakutkan, cukup berbahaya ketika tiga orang RRQ Hoshi yang sangat penting terpick off di arah top lane. Tapi Albert terperangkap, Blessing Duet, terbakar wombo combo jabro, Rebellion Zion berhasil mengamankan Albert dan mereka berhasil mendapatkan 2 poin. R7, Albert ditumbangkan. Ini kemenangan tim fight yang cukup berharga ketika adanya purple buff terbuka. Mid lane turret bisa didapatkan dan bahkan objektif gaming lainnya. Bukan hanya itu aja tapi Finn. Wah, pinter banget 300 IQ from Finn. Pinter banget diambil wave minionnya, diambil satu gerobaknya agar mereka tidak bisa masuk dan menghancurkan area central turret yang mereka punya loh Prof. Iya, apalagi ditambah dengan bantuan dan secara paksa tentunya dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion Zion, tapi tetap dapatkan di area mid lane dan ini terbuka untuk area Lord karena ingat Fearless Akai untuk kendali di area Lord Turtle ini kuat banget. Dia punya heavy spin, dia bisa retribution dan Albert juga level 11. Ini pertimbangannya untuk all in ke arah Lord. Bener-bener jadi 60-40 mungkin untuk sekarang. Oh, tapi lihat mereka bakal coba objektif dan retribution kali ini gak berhasil. Albert belum terperangkap, duel Dragon menutup pergerakan dari seorang Heist. Dari ke arah belakang ada crossbow tank. Double kill seorang Skylar nampaknya. Tim RRQ Hoshi, walaupun mereka kehilangan satu babak belum terhormat, tapi mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill yang cukup penting. R7 melakukan hati menuju ke arah belakang. Fokus ke arah Meture, tim RRQ Hoshi. Oh my god, time of bandit yang bagus, tapi ternyata tidak bisa menimbulkan hasil cukup. Karena R7 masih selamat. Clay mencoba menyelamatkan dan Swallow tidak mau membuat R7 bisa pulang dan terhisap ke dalam
kematian. Akhirnya I'm Offended-nya pun yang dikeluarkan oleh Wijanarko dari tadi berkali-kali nggak takut akan kehilangan flickernya. Dia selalu gunakan, dia selalu yakin I'm Offended, flicker. Momennya udah berapa kali loh? Iya. Momennya udah berapa kali, tapi R7 untuk kali ini gagal bisa memberikan gangguan. Oh, Ya, tapi apalagi lihat ditambah dengan damage deal yang makin lama makin lebih mematikan karena Skylar. Ini pelan-pelan juga build up yang lebih pasti lagi karena levelnya udah mulai mengungguli ketimbang Buset. Haze. Dia mau bikin Kara Malefic. Legend Sword, Malefic udah pasti banget secure di sini. Tapi yang paling terpenting adalah Win of Nature-nya yang nanti akan menjawab bagaimana Haze dengan jump in dari Blazing Duet-nya karena Albert dari tadi menjadi cover. Ini sebuah gameplay yang mungkin akan menjadi sebuah anti meta ya, di mana Chow akan menjadi salah satu hero yang bisa menangkal sebuah pergerakan dari Cloud yang dia punya movement speed, dia punya Blazing Duet. Tapi ketika terkena The Way of Dragon, apalagi udah punya Blade Armor dari Albertnya, ini damage-nya udah bakal terbendung dan Haze mungkin bakal punya PR sebelum dia punya Win of Nature. Oke, Swallow kali ini ternyata masih Maria Matsafle ditumbangkan oleh Execute dari belakang. Tyrant mencoba untuk bertahan tapi lihat teamfight terpisah. Duel Dragon tidak ada follow up damage. Dan crossbow dan kali ini belum digunakan oleh seorang Skylar. Masih ditahan karena mereka masih mau lebih. Wijanaka, Verlas, Wally Koying. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. 2 poin kill diamankan oleh tim Araki Hoshi. 2 ditukar 2, tapi posisinya Araki Hoshi sedang diunggulkan dari segi gol, tapi Rebellion membuat nafas segar untuk dirinya. Kenapa? Iya. Lihat laning phase dari bottom lane 40. Itu terdorong dengan baik dan kalau dibilang objektifnya mereka berhasil mengungguli 2 atas Araki Hoshi. Ini Ya, belum makanya lagi ya, tuh networknya udah semakin dekat. Dairon juga tadi terlihat daripada dia cuman hanya ke pick up sendirian tanpa membawa hasil apapun, ya udah dia paksainnya, dia tahu dirinya nggak bakal bisa bertahan lagi nih. Dan temponya juga bisa 1-3-1 untuk Iya. bagaimana formasi dari Rebellion Zone. Itu mungkin winning condition mereka, tapi RRQ Hoshi, mereka keep up dengan winning condition mereka juga. Mereka masih mau ngamanin dengan pick off power, karena terbukti damage dealt by Axe. Mungkin Soilo damage tertinggi di sini, sampai dengan 43.000. Tapi ingat, Skylar R7 di bawahnya ini menyusul. Karena dari tadi tim fight-nya berlima terus. Yep. RRQ Hoshi butuh stick berlima, karena biar maksimal untuk damage deal-nya. Dan juga tugas dari R7 adalah menzoning, apalagi dia bawa Purify di sini. Sebuah respect terhadap pergerakan yang nanti akan bisa memberikan sedikit cancellation terhadap Esmeralda yang bisa melakukan zoning out. Tapi jujur ya, kalau tadi bukan Heist yang didapetin sama seorang Finn, itu pasti teamfight dimenangkan Rebellion. Udah pasti fix banget. Iya, karena untuk Albert teritorialnya Yes, ya. teritorialnya, Swallow-nya nggak kesentuh. Bener-bener berat banget itu teamfight untuk RRQ Hoshi. Tapi untungnya itu yang dapat Heist. Tidak bisa ke belakang dan Albert bisa memecah belah teamfight. Jadi 2 sisi yang berbeda. Jadi Swallow secara nggak langsung dia mau nge-deal damage yang mana. Ini dia juga harus terarah, karena kan bedanya Parsha dengan Eve adalah Parsha ini, Feather Strike-nya itu punya maksimal, Profesor. Dan damage-nya sih yang berbeda. Oh my god, Flicker, Hampir. calculate, telah diberikan informasi cukup berbahaya WJ. yang mungkin nampaknya harus di-reset kembali oleh tim dari RRQ Hoshi. Nih barusan apapun yang dikasihkan efek kejut kayak begitu, Aaron Hook kayak gitu nggak bisa banget loh. Barusan mengejutkan sekali, tapi sekarang dari Lord sendiri. Emang benar dicolek-colek doang, dipancing untuk pemain Rebellion Zone agar keluar dari kandangnya. Tapi barusan Fearless memberanikan diri untuk mengeluarkan juga karena epic speed dan pertarungan jatuh terjadi. Bukan hanya itu aja, lihat Swallow mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata di fight terbelah 2 kembali crossbow tank, save the day. Terbakar di sisi sebaliknya, Heist kali ini tahu tidak ada crossbow tank, dikejar 2 versus 1, Skylar catch you do it, dan Albert di sana ternyata harus hilang. Beli 1 gratis 1, triple kill didapatkan oleh seorang Benedetta Tyrant dengan damage yang maksimal karena backline execute yang sangat tepat. Albert bahkan sendiri tidak bisa mengamankan dirinya dan tidak bisa menyelamatkan seorang Skylar. Iya, dan poinnya tadi adalah mereka berdua bersebelahan banget loh. Beli satu, Albert dan dapat juga satu. Skylar. Iya, Buy apalagi kita one tahu get kan one banget. sekarang untuk pasifnya Benedetta ditingkatkan. Iya. Damage-nya jadi lebih tinggi lagi, 75%. Iya. Kita tahu Phantom Slash, itu dealing damage-nya tinggi banget. Dan ini adalah Benedetta XP Lane. Lihat, Jadi tentu sebagai yang terkaya Players Gold by UBS Gold kali ini ya, Dairon mau tidak mau akan mengamankan gold yang paling jauh. Apalagi ketika kita ngomongin soal execute, ini poin terpentingnya. Execute-nya on point. Jadi cooldown-nya makin lebih cepat. Yes. Tidak nungguin 89 detik. Oke, terdeteksi kali ini. Pergerakan dari Rebellion yang mereka langsung mengungguli dari segi 3.000 gold. Dari bottom lane, dan ini cukup berbeda tim RRQ Hoshi. Mereka akan terpaksa team fight di arah bottom lane. Tapi Finn kali ini nampaknya harus kehilangan 1 buah turret di arah bottom lane yang tidak bisa dijaga lagi karena Clay bukan dengan high ground. Defense hero seperti yang biasa digunakan. Swallow mencoba untuk memecah belah
Permainan dari tim Ararkioshi dapatkan flicker lagi Ih. digunakan oleh Finn. Agak sedikit sayang nampaknya, tapi Albert terperangkap. Dan Albert ditumbangkan di depan base-nya. Permainan tim Rebellion mereka mencoba untuk melakukan tapi ternyata Wigan Narko tertangkap. Matching-man yang mantap. Dan 1 poin ditukar dengan Albert. Kalau dari posisi sekarang, it's okay dan masih okay. Kenapa? Albert udah bukan posisi sebagai ujung tombak. Dia hanya untuk posisi covering. Swelo masih mau lebih, R7 coba untuk menutup ke belakang, damage persen terlalu besar dari Swelo. Bahkan membuat seorang Pinar tumbang crossbow outing. Memberikan sedikit nafas segar tim Ararkioshi mundur ke arah belakang. Dan kalau bisa dibilang, Dairon gak boleh ditumbangin. Karena Dairon adalah salah satu hero yang bisa menyelamatkan permainan dari tim Rebel Legion. Wah, kalau dia Immortalnya pecah ditumbangkan, dong. ini bahaya untuk dia, Pak Pulung. Yap. Ini bahaya untuk dia. Karena Dairon adalah salah satu tulang punggung Rebel Legion, Profesor. Ya, Kita dealing tidak bisa, damage-nya ya, juga. tidak bisa mengandalkan Fearless terus. Apalagi goldnya 7 point kill, ini bisa menjadi 7% juga bagi Festival of Blood. Yang dimana kita tahu untuk dealing damage Dairon ini bergantung sekali kepada item-item yang dia punya juga. Ditambah untuk sekarang Skylar menjadi salah satu penjaga dari base Ararkioshi ketika dia tahu bahwa power untuk hero 1-1 sekarang tidak bisa disamakan dengan patch sebelumnya. Tapi dengan 5 kali pick 1-1, 100% win rate ini membuktikan bahwa Skylar bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk comeback. Yes. Dalam tanda kutip untuk mempertahankan bagaimana base yang dimiliki sama Ararkioshi di high ground. Tapi mereka masih mau lebih. Bahkan mereka yang menginvasi jungle yang dimiliki dari tim Rebel Legion. Kali ini di tangan dari tim Ararkioshi. Langsung dibayar konten dengan 1.500 gold tambahan yang memperkecil difference gold mereka dari segi item. Kalau bisa kita serem lihat tuh, Dairon. dari seorang One, respect sekali dengan damage dari seorang Parsha. Tapi lihat Parshanya, full damage penetration juga dimiliki dari seorang Parsha. Ya, Ini mungkin- bahkan lightningnya aja, gemeter. Mungkin last itemnya menuju kepada Winter Truncheon sih. Winter untuk kalau gua. memberikan sebuah respect juga terhadap damage dari Skylar. Harusnya. Dengan one-one-nya juga. Sekarang kita tahu bahwa Crossbow of Tongue udah bukan rahasia umum lagi bahwa dia bisa ke kontes kok pakai Winter Truncheon. Masalahnya ini ada beberapa hal yang harus di-consideration ketika dia menggunakan seorang Winter. Kenapa? Skylar ini agak cukup trigger disiplin ya menggunakan crossbow nya kalau kalian sadar. Dia nggak langsung terbuka, dia terbang. Terbuka, terbang. Dia nggak seperti itu. Kalau bisa dengan adanya efek tambahan ketika berhasil mendapatkan poin kill ketika crossbow itu yang diincar Skylar dari posisi sekarang kalau yang aku lihat, Profesor. Iya, apalagi targetnya sekarang udah bukan langsung ke arah belakang. Jadi Iya. mau nggak mau, Winter kalau misalnya ditargetin juga PR. Bagus banget serangan yang mereka lakukan di barusan ada crossbow Itu yang dia. langsung dihasilkan begitu saja Fearless-nya. Harus mundur ke belakang. Oh my god, immortality-nya hilang. Dairon. Jika tapi lihat di arah belakang. Dairon mencoba melakukan in-game. Fokus dan ini dia. Dairon save the day, can you do it? Dairon! Dairon! Dan bukan hanya itu doang yang diperhatikan Early Api dengan game-nya. hasil early game. Dan dia juga menjadi salah satu orang yang bisa ke arah backline dengan cepat dan instan. Akai merupakan sebuah band yang menuju langsung kepada Fearless. Karena di game yang pertama sangat meresahkan sekali dengan Akai. Kita tahu bahwa power dari kendali area Lordnya ini sangat penting sekali. Dan ditambah dengan power tersebut, Retribution sudah bisa dipastikan sangat on point nantinya ketika ada di tangan dari Akai. Langsung dibalaskan juga dengan Faramis. Karena bisa jadi untuk first pick fase pertama, kita tahu Faramis, Valentina ini juga kerap kali menjadi sebuah opsi favorit bagi masing-masing tim. Ini biasanya ya Ararkioshi dengan adanya first pick seperti ini, terus mereka tadi di game yang pertama juga udah di-ban-banin juga sampai dengan ke Balmond. Balmond bisa aja menjadi first pick atau Balmond bisa aja menjadi second pick mereka di saat nantinya first pick sudah dilakukan, lalu ada dari Rebellion, lalu mereka mengambil dan disitulah posisi mereka untuk bisa mengamankan langsung hero yang mereka tuju gitu. Karena tadi di game yang pertama kan semuanya kayak mereka hero-nya di-ban, nggak dapat ininya, nggak dapat itunya, hingga sulit banget untuk membuat setup. Apalagi dengan posisi sekarang mereka sudah respect sekali dengan ada permainan dari seorang Akai. Dan satu hal yang mereka perhatikan kali ini, apakah Pakuito akan dilepas ke arah posisi dari tim Ararkioshi yang masih menjadi flex pick. Ketika ada Pakuito dilepas, tandanya mereka sudah mempersiapkan counter. Ada Melissa, ada Lilia, dan ternyata lebih ke arah one-one. Respect untuk seorang Skylar. Salah satu damage terbesar yang dilakukan dan ada satu buah Valentina. Memiliki arah Pakuito tetap kali ini. Ya, flex pick yang paling fleksibel untuk sekarang. Bisa ditaruh di XP lane, jungle, gold lane. Drian juga pernah membawa di area mid lane. Yes, dulu. Itu dulu. Dulu, betul. Dulu LJ sempat membawa Paquito roamer juga. Yang namanya hal-hal tersebut tidak akan pernah kita lupakan tentunya.
Tapi kalau ngomongin soal Rebellion Zion, opsi hero yang terbuka saat ini mungkin masih ada untuk hero high ground yang tadi sempat kita bahas. Varsha salah satunya, yang Swallow pun sempat untuk membeli waktu ketika memang sangat dibutuhkan sekali dalam sebuah teamfight besarnya. Area of evac, clear cepet, burst damage, escape-nya ada, wings by wings. Nah, kepentok dah tuh. Sabar makanya Pak, pelan-pelan. Kebentuk. Ya, dan untuk saat ini kalau kita ngomongin soal Valentina, Balmond ini adalah secure untuk teamfight dan area lord di waktu yang bersamaan. Tapi kalau ngomongin soal Balmondnya sih, ini kontes untuk picknya Amon, apakah mau diamankan oleh Albert sekarang? Karena menurutku tadi kan sempat di-ban tuh fase yang keempat dan kelima dari Rebellion Zion. Dengan sekarang, Pak Ape ternyata. MPL season 10 boleh dibilang season paling keras. Sepanjang sejarah, sangat keras dan banyak kejutan. Bahkan bukan hanya untuk Setuju, Pak? Pak Ape, tapi untuk kita semua. Untuk kita semua, Pak? Untuk kita semua emang MPL Season 10 memberikan kejutan. Dan bahkan permainan dengan draft yang luar biasa. Dan Ya. mungkin bahkan kita bisa bilang di Season 10 ini gak ada sama sekali bisa ditebak Impam yang sekarang berada di posisi 8 sekalipun. Iya. Matilda Beatrix, salah satu hero dari Skylar juga. Yang dimana kita tahu bahwa Beatrix di tangan Skylar, snipernya ini menjadi sebuah senjata yang cukup mematikan. Apalagi dengan hitbox yang makin lebih pasti lagi nih untuk di patch terbaru. Walaupun damage dari Wesker-nya ditingkatkan dan untuk dari segi hitbox-nya itu dikecilin. Tapi makin deket makin lebih mematikan. Makanya kalau kita ngomong soal Wesker itu adalah senjata yang high risk high reward. Karena lu harus mendekatkan diri lu gitu. Iya, Bentar, ada resiko tersendiri. bentar. Gue mencium sesuatu aroma Apa? jahat dari Skylar. Apa tuh? Apakah dia bisa akan membalikan keadaan dengan adanya backdoor yang dia miliki? Backdoor. Walaupun sekarang kalau dengan kalkulasi bukan dengan 4 damage saja, tapi 5 damage. 5. Tapi apakah akan ada surprise attack yang dilakukan oleh sekarang Skylar? Tapi apakah di situ untuk di gold lane akan dibiarkan begitu Wah, saja? dihilang-hilangin ya MM. Karena kalau ngomongin soal sekarang, ya XP laner. Ini udah maksudnya aja diamankan dihilang-hilangin. Kemungkinan Iritel menjadi korban. Melisa bisa dihilangkan Atau juga. Ben Benedetta-nya. Yap. Karena kita ngomongin soal tadi ada sempat pick yang mungkin cukup mengganggu bagi teman-teman dari Rebellion Zion, Benedetta. Esmeralda pun menurut aku di sini di patch terbaru ya lebih tepatnya ya. Tidak menutup kemungkinan akan ditaruh di gold lane juga bisa. Kita tahu sendiri bahwa Rebellion Zion mereka kerap kali untuk melakukan sebuah flex pick. Dan kalau ngomongin soal sebuah pick yang mungkin kali ini sudah mulai diamankan dari segi banning phase-nya, Dairoth, berarti ada kemungkinan bahwa Esmeralda-nya fix di EXP lane, Yes, bukan di betul, gold Bang. lane. Betul Di sekali. Rennes. Dan ini bakal lebih menutup untuk seorang R7 untuk hero lainnya memaksakan Paquito-nya akan ada di arah offlaner. Padahal kalau menurut aku pribadi ini bisa jadi di arah jungler tadinya. Tapi dengan posisi seperti ini mungkin akan lebih dipaksa menuju ke arah offlaner. Iya, apalagi ditambah dengan Estes yang dibuang, berarti akan ada hero yang lebih menuju kepada team fight. Emen kah? Akan diamankan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi karena Balmondnya sudah diamankan terlebih dahulu. Bagi teman-teman dari Rebellion Zion ketika kita melihat first pick tadi, fase yang sangat cepat sekali pada fase pick yang kedua. Dan kalau kita udah ngelihat bahwa Esmeralda, inget Esmeralda dengan Genius One itu tembus pakai Endless Shard. Dan ini yang mungkin masih bisa diperhatikan sama teman-teman dari Rebellion Zion. Mereka butuh penangkalnya untuk satu sosok tersebut yang mungkin no target kali ya. Untuk penggunaan skill-skill shotnya. Karena Valentina sudah diamankan. Gold lane mungkin Iritel yang masih terlepas. Dan untuk komen dari Mars, pemain paling improve mungkin di RBL ada si Dairon. Lumayan dia improve-nya dari season lalu. Jauh. Setuju. Brody Jauh dengan banget bisa dibilang. Brody. Oke, Brody hero yang cukup kuat pakai baru beberapa belakangan ini dan range-nya yang cukup jauh. Handle terhadap Link. Handle terhadap Link. Jadi mungkin menutup kemungkinan atau opsi ketika Link akan menuju kepada gold lane itu bisa sedikit deny. Tapi sama tidak menghandle pergerakan terhadap Brody. seorang Karina. Cintaku pada RRQ bagaikan kill di in-game. Cuma bisa bertambah, gak bisa berkurang. Kelas! Oh, benar. Kelas. Benar. Dan apa tuh? Ya, nggak kelihatan tuh. Ya gak kelihatan Om. Ya, maaf ya.
Mapnya bukan nggak mau bacain nih. Mau kita bacain. Pengen kita bacain, sampai yang salah aja kita bacain kadang kemarin. Bapak itu mah. Kenapa bobo kita, Pak? Oke, tapi nampaknya kali ini 2 pick terakhir dari tim RRQ Hoshi. Ada seorang Clay dan bahkan Fredrin terbuka dengan sangat bebas kali ini. Yeah. Dengan posisi ada Esmeralda dan juga Balman ini menjadi keuntungan yang cukup tinggi, Profesor KB. Apalagi kalau ngomongin early game berarti sebelah kanan atau Rebellion Zion mereka harus terfokus kepada bagaimana cara untuk menahan agar game ini tidak terlalu late game banget ya. Karena emang ini Fredrin late game powernya sangat menjengkelkan. Efek knock up-nya banyak, ada efek taunt, damage-nya juga tinggi. Untuk menumbangkan dia juga susah. Dan mau tidak mau, kalau ngomongin soal roamer, Rafaela menurutku di sini juga bisa menjadi opsi yang bagus. Karena memang untuk menukarkan damage burst dari Pakito, poking damage dari Matilda, Estes di ban, mungkin opsi terakhirnya adalah Rafaela karena dia punya efek slow dan dia punya lagi. efek stun, tapi ternyata Ruby yang lebih pasti. Sehingga nantinya ketika kita ngomongin soal teamfight besar, Pakito dan Matilda akan sedikit terancam di sini. Gue suka banget sih pemilihan Ruby ini sangat-sangat cocok. Kenapa? Dengan posisi dari beberapa hero dari tim RRQ Hoshi. 2 melee, jungler dengan ada Pakito, Ya. adanya Lunox, bahkan Lunox bisa Escape tercancel. way-nya juga dikit. Bener-bener diberhentikan pergerakan dari segi crowd control-nya. Oh, aku lihat tadi get well soon. Get well soon. Untuk Semuanya Rebellion Zion. oh. Bener dong, kita juga mendoakan yang terbaik untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Semoga lekas, sehat, dan juga bisa kembali beraktivitas. So sweet. Cepat sembuh. Ah, Oh, kenapa begitu sih? iya, diucapin ayang. Kenapa sih? Ya, udahlah ya. Ini dia game kedua kita teman-teman semua. Antara RRQ Hoshi dan juga Rebellion Zion. Oke, EPL Arena masih semangat kan? Kalau gitu boleh minta tepuk tangannya. Yes, kita menuju ke arah game yang kedua. Akankah Rebellion kembali menjadi mimpi buruk tim RRQ Hoshi? Atau sebaliknya RRQ Hoshi menolak pulang bawa telur kali ini? Kita bakal menuju ke game yang kedua. Let's go to the lane of doubt. Oke, sekarang red team dimiliki oleh RPL. Mereka sudah masuk juga ke zona farmingnya masing-masing. Begitu pula yang akan dilakukan oleh pemain RRQ Hoshi, Albert. Dengan Pakitonya, kita lihat bagaimana damage yang akan dihasilkan nanti pertarungan terjadi di bagian tengah. Clay dengan tali pulse yang dia punya udah mengamankan pula sedikit wave minion agar menambahkan lagi nih satu perolehan darah yang dia punya. Tapi Albert dengan roh kursa yang diamankan menambahkan lagi satu levelnya dan purple buff adalah tujuan selanjutnya. Ini agak sedikit membingungkan permainan dari tim Rebellion City yang mereka harusnya bisa memenangkan laning phase dan juga cutting minion. Karena kenapa? Dari posisi offlaner tidak bisa ditumbangkan dari seorang Freddy dan bahkan di sini sebaliknya Clay maka coba untuk memberikan sedikit poking damage early magic yang dimiliki dari seorang Deden from Bogor. Kalau menurut gue pribadi Profesor, ini mereka sangat unggul dengan ada cutting minion dari sisi offlaner. Karena mereka pertama tidak ada yang bisa menumbangkan Esmeralda di early game. Di early game Fredrin mungkin juga sulit. kita ngomongin soal 8 menit awal. Yes, betul. Bagaimana cara mereka untuk menabung, mendapatkan sebuah dominance ice ini akan menjadi sebuah perjuangan. Tapi Wijanarko juga dalam ancaman. Sakit banget dikejar sampai ke belakang, untungnya Wijanarko masih punya flicker dan selamat. Oh, Papulung one and only menuju ke arah tim Rebellion Zion ini bukan bisa menjadi salah satu pilihan. No, mungkin alasan Pulung ada di Balmond. Bukan, sama ini juga. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa kali juga sering, saya, Papulung juga, KB juga sering. Benar. Karena buat kalian yang belum tahu ini based on draft setiap gamenya. Betul sekali teman-teman ya. Jadi biar makin jelas juga informasi yang nanti kita berikan dalam in-game. Oke. Akan ada perebutan di arah Turtle yang harusnya dari segi kalkulat damage dimenangkan oleh tim Rebellion Zion. Tapi mampukah tim RRQ Hoshi menguasai tim fight? Karena itu yang mereka butuhkan sekarang. Albert dengan kepalan tangan merahnya tapi terperhatikan oleh seorang Wijanarko dan bahkan Retribution di tangan seorang Fearless kembali. Tapi di sisi sebaliknya first blood di tangan Albert mundur ke arah belakang. Rebellion Zion melepaskan Dairon begitu saja. Oke, satu Turtle berhasil diambil tapi mereka kehilangan XP lanernya. Gak jauh berbeda seperti apa yang terjadi di game yang pertama. Masih seperti biasa, belum terwipe out ya. Ini masih di early game. Kalau memang kalian mau wipe out apalagi ke Tombe, gas tuh. Head and shoulder langsung digunakan. Betul sekali, apalagi kalau kita ngomongin soal... Nah, ini dia stikernya. Back. Jangan lupa beli stiker back. Betul, bahkan stikernya udah dari tanggal 20 ya. Bisa kalian cek sendiri di dalam in-game shopnya Mobile Legends Bang Bang. Alright. Kita bakal back to the lane of dawn. Swallow kali ini cukup berbahaya. Pergerakan yang agresif tapi flicker ke arah belakang masuk ke dalam zona tim Rebellion Zion. Nampaknya untung ada Town
dari R7 dan Deden from Bogor. Dengan bersemasi Darkening akankah dikeluarkan begitu saja? Nampaknya tidak karena dia objektif entah Balmond atau Esmeralda. Cuma dua itu target gua. Iya. Apalagi kalau ngomongin soal burst down single targetnya, ini Dairon bakal menjadi sebuah opsi. Dan mungkin sudah mulai dilakukan di arah bottom lane. Oke, tapi Balmond hadir untuk memberikan langsung bantuan ke area tersebut. Coba lihat Cyclone Sweep-nya dikeluarkan. Tapi untuk Esmeralda tidak akan bisa bertahan lagi. Dan menurut gue ya mungkin yang untuk kali ini yang agak sedikit bingungan Valentina loh. Yes. Valentina agak bakal bingung banget loh harusnya di game kali ini. Alright, dia secara nggak langsung bisa dibilang cuma satu yang bisa diamankan dengan cukup maksimal yaitu Finn. Dia menjadi inisiator, lihat revive-nya dan bahkan I'm offended. Finn masih dengan satu masih ke Eagle, muter-muter dua-duanya dan tidak ada follow up damage dari tim RRQ Hoshi. Terlalu jauh, Clay memaksakan masuk, malah dia yang harus tumbang karena Ice-nya bebas banget untuk melakukan satu buah free hit di big line-nya. Betul sekali, tapi di area jungle lagi dan lagi. Wah, dikeroyok. Bener-bener 3 player all in ke arah Fearless. Sebuah pick off ya, lagi dan lagi. Cuma itu yang bisa dilakukan tim RRQ Hoshi karena udah terlihat dengan Clay dari tadi ketika ada banyak terbuka dari segi posisi mendapatkan point kill. Dia menahan banget untuk Darkeningnya. Ternyata bukan untuk skill escape, karena Darkening juga bisa skill escape. Bisa dash. Mini flicker aku bisa bilang. Mini flicker, mini dash, apalagi kita tahu bahwa dealing damage dari Darkening itu tergantung total damage dari lawannya. Kalau misalkan lawannya makin tebal, otomatis damage yang akan diberikan makin lebih maksimal. Dan itu yang mungkin akan elaborate sama Dairon dan juga Fearless, di mana Balmond dan juga Esmeralda akan menjadi dua target operasi dari Clay. Ini di area Turtle sendiri juga mereka belum masuk, apalagi dari Fearless-nya masih berada di bagian belakang, belum mau maju ke depan. Tapi untuk Albertnya di bagian... Oh my god! Momentum yang tepat! Wichita Koken! Membuat tim RRQ Hoshi porak-poranda dan pakai R7. Mundur ke arah belakang, tidak bisa ada kontes terhadap Turtle kali ini. Dan Albert down, Finn down, dan Suelo masih mau lebih. Clay dibuat dari fight, dibuat kebingungan dan harus menggunakan Order Blades-nya membuat Clay kali ini kehilangan daya dobrak dari mid lane karena tidak bisa melakukan clear minion. Ketika mid lane-nya pecah, ini terbuka dari jungle tim RRQ Hoshi yang membuat akan sangat besar potensi ganking terhadap seorang Skylar. Iya, apalagi nih power dari invade jungle-nya power banget ya. Wijanarko, apalagi Wijanarko-nya awal-awal langsung mau bikin Athena Shield loh. Dia langsung mau respect sebuah dealing damage yang sangat amat tinggi dari Clay, sehingga nanti akan ada badan dari Rebellion Zion. Sisanya, kalau kita ngomongin soal Fearless juga menjawab dengan Radiant Armor darah tambahan, Magic Defense, dan secara tidak langsung memaksa Clay untuk membuat ke arah Genius One atau bahkan Glowing One. Yes. Bukan hanya itu aja Profesor KB, tapi juga langsung dengan adanya Heptasis yang dimiliki para pemain dari tim Rebellion Zion. Iya, heist-nya mau snowball ya. Mau snowball. Heptasis untuk Brody itu emang buat snowball. Dan apalagi murah. efek slow, murah, dan multiple damage ketika 5 detik kalian tidak ngapa-ngapain. Betul banget. Jadi poking damage-nya di arah gold lane dia udah menang juga. Dari segi range dan juga sekarang posisi Skylar tidak bisa melakukan combo lagi terhadap seorang Heist sementara waktu. Karena bisa di stun, dihentikan pergerakannya, malah Skylar yang udah gak punya short skill untuk escape lagi. Dan masalah selanjutnya adalah nanti ketika mungkin kita ngomongin soal objektif, ingat ada Balmond, Fearless. Ini menjadi sebuah satu kunci ketika kita ngomongin soal retribution dan juga lethal counter. Itu udah jadi natural banget. Balmond di area Lord, area Turtle, itu secure-nya hampir 90% ke atas. Betul banget, secure angka yang cukup tinggi dari segi damage dan juga objektif gaming terhadap Turtle dan juga Lord. Tapi di sisi sebaliknya, melihat adanya para pemain dari tim Rebellion Zion di arah bottom lane, nampaknya harusnya tim RRQ Hoshi udah mulai concern untuk menuju ke arah belakang Freddy-nya. R7, dia masuk lebih dalam aja. Dia bakal berbahaya dan bisa dipastikan R7 bisa ditumbangkan dengan posisi gold leading hingga 2600 kali ini. Ya, perlahan-lahan tapi pasti sih gold leading ini bakal menjadi sebuah jawaban juga bagi Rebellion Zion ketika mereka masih mau lagi nih untuk mendapatkan objektif terutama bagi Turtle 5 lawan 4 sepertinya. Oke, tapi nampaknya RRQ Hoshi lagi yang memancing keributan. Soal Amam Vendetnya cancel kali ini. Tidak ada tapi Clay telah memberikan informasi dan Legend. Lethal counter plus retribution di Sunpoint. Albert mencoba untuk mencari di mana pergerakan dari seorang Wijanarko. Cari depan sana, Soal mencari pilihan. Albert memisahkan diri dari defense yang terjadi dan Wijanarko membuat RRQ Hoshi tunduk, lemah, tak berdaya, ditabrak sang banteng Wijanarko. Ditabrak sang banteng barusan, satu setupnya gagal lagi di area Turtle. Untuk Rebellion Zion, mereka hanya memantau dari kejauhan tapi mendadak. Di saat mereka maju bersama dan Wijanarko di sini mengambil peranan penting loh.
efek tahun ditambah lagi Donor Walking ditambah lagi Game of Ended pusing, Pak. Itu Enggak, itu empat pemain sih kena. Iya, ini efek Terrifying itu udah bikin Keras pusing. banget Kena masalahnya. Donor Walking, kena Game of Ended lagi. Dan bayangkan Sakit. kalau misalkan mereka ready set up. Jadi empat-empatnya di follow up. Itu udah kayak jadi Jadi, kacau banget. pertama, Turtle dapet, Turtle dapat, Yep. Immobilize dapat, Iya. stun ada. Terrify, Terrify lengkap damage, itu. burst damage. Iya Mau benar. kabur ada tahun depan memori, puyeng kepala. Oke, kita Pak. ngomongin soal kayak Rebellion Zion dengan all-in-nya mereka. Ini bisa menjadikan sebuah teamfight yang besar dan manis. Tapi poin eksekutornya harus lebih diperhatikan. Karena apa? Ketika Lord sudah didapatkan, apakah memang itu jalan terbaik mereka untuk melakukan setup terlebih dahulu? Karena ketika udah ada Lord atau Turtle yang ditumbangkan, berarti Fearless. Lethal counternya udah nggak ada. Source skill-nya mungkin udah minim. Dan itu yang mungkin harus dipertimbangkan untuk teamfight selanjutnya. Karena winning condition-nya tadi udah sempat kita lihat. Bahwa RRQ Hoshi sangat kuat untuk di counter setup. Udah jadi senjata mereka sekarang. Lord dapat musuh, nggak masalah. Mereka bisa lawan dengan memakan hero. Nah, Rebellion Zion kalau mereka mau maksain untuk teamfight pada winning condition seperti ini. Wah, Oh ini my nih. god. Ini dia maksudnya. Oh my god, ini bukan pertandingan yang baik. Kenapa ketika Finn tumbang, R7 di atas itu gak bisa mendorong. Dengan Fredrin dia bukan hero split pusher. Ingat, ini hero team fight. Mereka harus bawa game ini karena lead game. Dan bahkan kalau sudah digunakan, Clay terperangkap di dalam zona yang berbahaya. Dan bahkan Des kali ini membuat Clay ditumpahkan. Tidak ada darkening, mini Des telah dilakukan tapi no flicker for Clay. Ketika Lord muncul ke lane of dan daya dobrak menuju Iya. ke Esmeralda dan Palmonnya tidak ada. Dan itu yang sempat kita bahas. Apakah bakal ada teamfight balasan dari RRQ Hoshi? Ternyata enggak. Enggak dibiarkan Enggak. sama Rebellion Zion. Karena Karena nggak mereka ada. mau pick off dulu. Iya. Yes. Mereka pick off, mereka makan hero-nya. Tanpa adanya member lengkap dari RRQ Hoshi di sini. Secure Lord enggak cuma 90% tapi 100%. Iya 100% karena untuk RRQ Hoshi menabrak posisi sekarang dengan ada 3.000 gold 3 difference. lawan 5 lagi. 3 lawan 5 itu akan bisa terwipe out dan bahkan menghilangkan semua base turret mereka dengan cepat. Wah itu bahaya banget sih kalau misalkan masih mau dipaksain. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana gold leadingnya sekarang menuju ke 5.000. Menuju ke 5.000 mendekati ke angka 8.000, 10.000 itu lebih berbahaya lagi. Lebih jauh lagi. Kalau seandainya pick off-nya masih berjalan. Iya. Dan ini dari tadi ya, Wijanarko aku perhatikan. I'm Offended-nya, Don't Run Wolf King-nya selalu menjadikan sebuah malapetaka juga di sini. Jadi Wijanarko kan cuma ult dan juga skill 2 yang dimainkan untuk sekarang. Oke, Oke. tapi ternyata nggak jadi all-in. Itu dia. Clay terperangkap. Masih sempat dalam posisi Order Billions nampaknya kali menyelamatkan dirinya. Tapi again and again Wijanarko. Wijanarko 2 game secara berturut-turut dengan Rubinya membuat tim RRQ Hoshi benar-benar ditabrak habis-habisan. Tabrak aja gas lah dan ternyata dibuktikan di dalam lane of 40. Iya, Clay-nya tadi selamatkan menggunakan flicker. Lalu ada sebuah efek IMU yang digunakan oleh Valentina. Sekarang Lordnya siap untuk masuk ke dalam area base yang ada di area tengah. Tapi R7 berada di luar sendirian menjadi abang-abangan penjaga portal. Akankah dirinya berhasil untuk melarang siapapun pemain Rebellion masuk atau mereka akan berhasil masuk? Untung Lord kali ini mereka masih bisa dibantu dengan pasif dari turret. Tapi setelah kali ini yang cukup berbahaya untuk Super tim minion. dari tim RRQ Hoshi. Super minion, konsel telah dilakukan, Tipat akan dimiliki untuk Wijanarko karena flicker dan bahkan dari Deden from Bogor berhasil mundur ke arah belakang. Untungnya, dan mereka harus hitung dengan adanya 60 detik lagi mereka harus lebih hati-hati dengan kalkulasi Wijanarko. Ini Karena kayak- Wijanarko yang dia tadi membuat tim fight ini menjadi kemenangan untuk tim Rebellion Zion. Dan aku suka banget cara disengage dari Rebellion Zion ketika mereka tahu bahwa oke ini RRQ Hoshi. RRQ Hoshi adalah tim yang paling gemar melakukan defense di high ground. Betul sekali. Dan kita tahu bahwa dengan Magic Sentry mau tidak mau Magic di sini, Sentry-nya. RRQ Hoshi per 90 detik nantinya akan membuka map. Apalagi kalau kita ngomongin soal map bawah, sengaja ditahan. Biar karena nanti pas Magic lagi Lord. Sentry terbaik digunakan ketika Lord sudah up. Yes, betul Itu sekali. dia mungkin salah satu opsi kalau kita ngomongin soal fitur terbaru atau fasilitas baru yang ada di Land of Dawn. Fasilitas baru ya teman-teman Terima ya. kasih loh Bapak Kepala pengadaan untuk Magic Sentry-nya Pak. Terima kasih. Jadi ini kebetulan Di juga kepala proyek kita ya? Kepala proyek saya kita. ada alokasi sentrinya hanya ada 4 karena sisanya masuk ke dalam Lane of Dawn. Betul Oke. sekali Pak. Oke, terperangkap. Oh, Bakal pick coba off. dipaksa, Fearless jadi pilihan utama dan bahkan hilang begitu saja dengan Deden from Bogor. Tidak bisa selamat lagi karena Deden tidak ada Order Billions kali ini. Hanya dari kening dan ternyata masih ada tapi Deden seorang diri. Can you do it? Deden gak bisa berhasil mendapatkan Swallow karena tadi kalkulasi yang dia lakukan adalah 1 tukar 2 tapi ternyata impossible to think untuk seorang Deden menggapai pergerakan dari seorang Swallow. Terperangkap akhirnya walaupun Brilliant Order-nya juga udah berhasil dikeluarkan. Hanya saja yang harus dilihat satu orang berada di area tersebut menanti padahal dia duluan bisa di dalam rumputan dia jauh lebih dulu bisa melihat siapapun yang akan datang ke area tersebut. Iya, Tapi ditambah- kenapa mesti menunggu? Enggak Pak, berarti tadi yang saya lihat Kenapa Order masih Billions menunggu? Swallow ya? Iya, itu lebih ke tukeran aja untuk kita tahu Order Billions ada 2 di sini. Ada Swallow juga dia bisa Sayang meng-copy. banget Pak sampai dengan Fearless-nya kan Iya. yang lenyap kan. Tapi mau nggak mau
karena harus di all in. Untungnya nggak shutdown, untungnya nggak shutdown. Iya, apalagi itu tadi kita ngelihat bahwa R7 udah ngeluarin semua skillnya. Bahkan kalau kita ngomongin soal Fredin, kalau misalkan dia tidak di follow, apakah sayang sekali ketika malah Fearless-nya mengembalikan keadaan. Dan itu bisa jadi counter attack yang mematikan sekali. Oh ini nggak baik banget untuk Finn. Ini Finn kalau terperangkap dan dia bakal bisa di take down dan bakal di all in. Ini berbahaya sekali, tapi lihat Aim of Venom keluarkan. Informasi yang diberikan ternyata KT ingin dilakukan Finn. Sangat berbahaya. Rebellion ini saatnya mereka untuk mundur dan kini dikeluarkan Tyrant. Mencoba untuk menahan damage dari seorang Clay karena perbedaan 2 level ini ternyata menguntungkan seorang Tyrant. Di posisi selanjutnya mereka bakal coba dipasang team fight. Albert knock outside, Wican akan mencoba Aim of Venom terhadap Albert dan lethal counter. Gak berhasil membuat Albert tumbang. Bahkan di sisi sebaliknya, Skylar yang berhasil mendapatkan keuntungan. Mencoba untuk mendikari perbaikan dan ternyata perbaikan yang dilakukan Rebellion ini sangat mahal. R7 ditumbangkan dan oh my god, Renner Rapati is on point. 1-1 dari masing-masing explainer. Cuman yang harus digarisbawain adalah Rebellion berhak harusnya mendapatkan lagi ke arah Lord ini. Walaupun Albert mengendap-endap mencoba untuk membalikan keadaan dan kembali ke dalam area Lord tersebut. Tapi itu tadi bagus banget kitingnya loh. Oke, kita ngomongin soal kitingnya berhasil, tapi untuk bagaimana zoning yang diberikan sama Dairen dan Wijanarko ini menjadi poin plus. Mereka tumbang, tapi still worthy. Karena pertukarannya apa? 2 untuk 2 juga, R7-nya tumbang, terus dapat Lord. Finn juga bisa dibilang menjadi sebuah tanda kutip, yang ini bisa dibilang dibonyokin bener-bener sampai habis dan itu harus membuat Skylar mundur terlebih dahulu ketimbang nanti dia menjadi korban selanjutnya. Benar banget. Di sisi sebaliknya, bahkan dari tim RRQ Hoshi, mereka harus coba ngedefend. Lord kali ini di depan dari turret, tapi lihat konsil diberikan, dipukul mundur. R7 berada di garis depan, karena memang itu yang bisa dilakukan oleh seorang R7 dan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Kali ini nampaknya masih berhasil memberikan sedikit perlawanan di arah mid lane turret. Tapi nampaknya Super Minion tidak akan tinggal diam dan masih bergerak untuk menuju ke arah base tim RRQ Hoshi. Yap, ini di Skylar juga sekarang udah berubah lagi dengan Rena dan juga Nibiru ya. Karena tadi dia harus mencari masa tenang karena dia sebelumnya memegang banner. Dan itu tidak baik pula di dalam pertempuran untuk dari ultimate. Oke, baik, tapi dari basic attack-nya mungkin dia akan berpengaruh apapun. Oke, bukan hanya itu Pak Bolong. Akan coba dibahas team fight. Menuju ke arah top lane, fokus menuju ke arah base turret milik kita tim Rebellion. Tapi nampaknya tahun ini bikin dari seorang R7 kali tidak berhasil mendapatkan impact. Masuk ke arah base-nya, Albert selalu dalam dan ini dia yang dilakukan dari Rebellion. Keputusan yang sangat tepat. Disengage lagi karena mereka sadar Profesor KB telah bilang RRQ Hoshi sangat gemar dalam team fight di dalam base turretnya. Respect. Respect is sebuah keputusan yang paling tepat ketika kamu tidak mau melakukan team fight di area high ground. Paksa team fight di river, di jungle. Masih banyak kok teritorial yang bagus untuk melakukan team fight. Apalagi kalau kita ngomongin soal damage dealt by Axe. Swallow 53.000, dia tertinggi di sini. Dia memegang peran penting untuk memberikan dealing damage. Apalagi kalau misalkan efek Terrify-nya itu kan kayak bentukan kipas lama. Iya, kipas. Kan? Kayak kipas kan? Betul. Fun short. Dan itu kalau di area jungle bisa kena semua member RRQ Hoshi. Itu yang nanti akan menjadi poin penting karena dia untuk sekarang damage deal-nya paling tinggi nih. The carry kita. Untuk Swallow. Ini Swallow dengan semi melee yang ada di dalam tubuh dari Valentina ini menghadapi siapapun, coba deretan pemain dari RRQ Hoshi, positioning, timing dan efektivitas tiap skill yang dia punya itu yang bagus banget loh. Bukan itu masalahnya, dari seorang Dairen dia memotong Albert juga, jadi nggak bisa nge-follow Finn, nggak bisa memfollow seorang R7 mendapatkan Finn almost down. Lethal counter belum dikeluarkan dan bahkan di sisi sebaliknya hilang begitu saja. Ini bencana. Rebellion menyisakan Skylar seorang diri dan bahkan ingin menyelesaikan mimpi buruk terulang kembali untuk RRQ Hoshi. 2 poin penuh tas. Sejarah baru pun terbentuk, diseruduk oleh Banteng.